Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar sahabat podcast? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan sahabat podcast pada siang hari ini. Hari ini kami spesial sahabat podcast. Kami kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau akan maju sebagai senator calon DPD RI. Nah, yang kemarin kita sudah mendatangkan tamu yang calon anggota DPD, ada Blankon, ada Songkok hijau. Kali ini dengan warna yang berbeda, Songkok biru, sahabat podcast. Dan saya juga sangat tertarik karena ini ruangan kita senada warnanya ya, biru langit. Mudah-mudahan ini merupakan suatu tanda ya, sukses bagi beliau yang akan maju di Pesta Demokrasi mendatang tanggal 14 Februari tahun 2024. Inilah dia tamu kami, Bapak Hasbi Swaib. Apa kabar Pak Hasbi? Baik, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih, sehat. Pak Hasbi, senang sekali bisa datang ke ruang kami. Saya juga jujur belum mengenal beliau. Makanya kesempatan ini saya ingin berkenalan juga siapa sesungguhnya beliau. Nah, Pak Hasbi mungkin bisa kita bincang-bincang, bercerita sedikit tentang Pak Hasbi asal dari mana, terus sekarang berkecimpung di mana. Oke, silakan Pak Hasbi. Baik, terima kasih Ibu Ras. Ya. Terima kasih Bu Ros ya, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk kita berbincang-bincang di sini. Waktu saya masuk ke sini, saya lihat backgroundnya warna biru. Iya. Ketika warna biru, saya menyampaikan ke Bu Ros. Bu Ros ini kelihatannya ini agak pas ini, karena saya juga memakai salah satu simbol, yaitu simbol Songkok biru. Iya. Nah, sehingga ketika saya masuk di ruangan ini pun biru semua. Biru juga. Wah, ini ada tanda ini, kalau kata orang itu ada tanda-tanda baik. Amin. Semoga pasti ya. Energi positifnya agak tinggi. Oh, luar biasa. Tadi Bu Rosio menyampaikan kepada saya bahwa menceritakan sedikit asal usulnya. Iya, silakan Pak. Ketika saya sampai di Sorong sini untuk mencalonkan diri, saya ini orang Sorong. Oh, iya. Saya asalnya di daerah paling terpencil di Kepulauan Raja Ampat, Misol. Misol ya? Penghasil mutiara. Ya, penghasil mutiara 35, Misol 35. Misol 35. Jadi Sorong ini bukan baru bagi saya. Saya SD, SMP, SMA semua di Sorong. Oh, anak-anak Sorong berarti. Anak Sorong. Jadi Sorong ini ujung-ujungnya semua saya tahu. Saya jalan kaki dulu, kita sekolah masih jalan kaki. Saya dulu di SMP Madrasah Sanawiyah Negeri Sorong. SD? SD di kampung. Oh, di kampung, di Misol. Oke. SMA-nya? SMA sampai SMP di sini Sorong. SMA 1? SMA di SMIA. Oh, di SMIA. Oke. SMIA Negeri Sorong. Alumni SMIA berarti ini. SMIA Negeri Sorong. Nah, itu secara singkat asal perjalanan saya di Sorong. Setelah itu saya berangkat ke Jayapura. Saya kuliah di Jayapura, saya masuk di perguruan tinggi swasta. Namanya USTJ sekarang, Universitas Sains dan Teknologi. Iya, di Kota Raja itu ya? Bukan, di Waina. Waina ya? Okay. Padambulan ya, oke. Di Padambulan. Iya. Dekat Uncen, ada STTG yang sebelahnya, iya. Nah, saya kuliah di Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Tapi saya kuliah dulu itu masih ATJ, Akademi Teknik Jayapura. Oh, ATJ ya. Habis itu dirubah lagi menjadi USTJ, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. USTJ. Berarti teknik STTJ, ya, berarti ya? Belum. Habis itu STTJ dulu, Sekolah Tinggi Teknik Jayapura. Habis itu baru USTJ. Jadi bisa kuliah dalam 3 perubahan di USTJ itu. Dulu kita kuliah, ya ada persaingan antar perguruan tinggi swasta. Berarti lulus tahun berapa Pak Hasbi? Saya S1 di sana. S1? Setelah itu saya ke Jakarta. Saya kuliah S2 di Universitas Nasional. Universitas Nasional, saya dulu di sana di USTJ itu teknik. Iya. Setelah itu saya kuliah di Jayapura di Universitas Nasional sambil S2 hukum. Oh, hukum. Berarti bergelar MH ini? Ya, MH. Setelah dari hukum itu, saya sekarang lagi menjalani studi saya untuk S3 di Universitas Jayabaya. Luar biasa. Mudah-mudahan waktu 1-2 bulan ke depan kita bisa kandidat dokter ya.
Ini anak kampung daerah yang paling terpencil. Luar Jadi ini biasa. memotivasi teman-teman atau adik-adik kita yang ada Iya. di kampung biar bahwa pendidikan sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua, aktivitas organisasi saya lebih baik di Jayapura. Dulu saya di HMI cabang di Jayapura, saya Iya. dari aktivitas eksternalnya dulu ya. Eksternalnya dulu itu saya pertama jadi ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Provinsi Papua 2 periode. Oh, ketua ya? BKPMI, ya. BKPMI. Ketua wilayah BKPMI. Luar biasa. 2 periode. Organisasi besar itu. Ya, BKPMI. Wilayah Papua 2 periode. Di HMI saya pernah jadi ketua cabang HMI cabang Irian Jaya waktu itu. Tapi aktivitas organisasi ekstra saya itu dulu HMI saya dari komisariat komisariat persiapan dulu di kampus belum ada komisariat ya Iya. kampus saya itu. Iya. Saya jadi ketua komisariat persiapan itu pertama saya. Habis itu Iya. rapat organisasi di kampus saya jadi ketua. Iya. Setelah itu baru jadi ketua cabang. Berarti sudah pengalaman di organisasi berarti ya? Secara Sudah memimpin. Internalnya keorganisasian saya di Senat Mahasiswa. Iya. Organisasi habis itu saya jadi sekretaris umum Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Oh, Sekum ya? Ya, Sekum. Setelah itu baru saya jadi ketua Senat Mahasiswa. Oh, luar biasa. Jadi artinya dari segi organisasi saya sudah. Iya. Plus. Sudah. Sekarang dari pengurus Kahmi di Provinsi Papua. Wakil ketua. Oh, gitu. Berarti cukup lama di Jayapura tadi ya? cukup lama di Melanglang buana di Jayapura. Jadi setelah itu aktivitas lebih baik Jakarta. Iya. Aktivitas saya lebih baik Jakarta. Saya kerja di salah satu perusahaan swasta yang pengelolaan tambang. Bos saya kebetulan orang Chinese Indonesia yang baik hati. Akhirnya direkrut saya untuk saya bekerja sama-sama di perusahaan tambang. Ya, di perusahaan tambang, tapi di kantornya. Oh, sudah berapa lama di ini perusahaan? Baru 2 tahun. Sampai 3 tahun lebih ya sampai sekarang. Sampai sekarang ini ya? Kan saya mau mencalonkan diri, saya izin cuti. Cuti ya? Jadi kalau ada isu bahwa saya ini turun menjadi calon anggota DPD RI, ada di backup oleh pejabat tertentu, oleh menteri-menteri atau apa, tidak ada. Tidak ada itu. Murni karena saya seorang aktivis, sehingga saya punya keinginan untuk mau mencalonkan diri di provinsi yang baru ini. Kebetulan kan kita ikut perkembangan provinsi. Karena kita anak aktivis dan pernah jadi berorganisasi. Saya juga pernah menjadi salah satu wakil ketua DPP KNPI. Oh, KNPI juga. Jadi zamannya Pak Rifai Darus periode 2017 itu saya. Jayapura berarti provinsi Papua ya. Bukan di DPP. Oh, DPP ya. Saya ditunjuk sebagai ketua KPK-nya Pemuda se-Indonesia. Ketua KPK-nya Pemuda se-Indonesia di DPP KNPI-nya. Luar biasa ya. Ketua bidang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Iya. Dan itu perjalanan sedikit organisasi yang saya dapat di perjalanan hidup saya ini. Jadi ada isu yang berkembang kaitannya dengan apa? Pak Hasbi itu turun di sini karena dia staff ini. Tidak ada itu. Murni perjalanan organisasi saya, akhirnya saya punya jaringan untuk itu. Kalau orang bisa, pasti ada yang nelpon, Pak Hasbi itu ini, tolong dilihat ya. Itu mungkin ya dari segi agama barang siapa menanamkan kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Barang siapa yang sudah pernah menanam, pasti dia akan memanen. Itu yang mungkin dalam perjalanan hidup saya ya. Yang selama saya berjalan, teman-teman saya udah orang-orang yang sudah sukses, sudah oke semua. Jaringannya berarti tidak diragukan lagi membangun lampu listrik itu kan begitu. Networknya harus kuat. Lampunya itu di sana itu mati, berarti semua mati gitu kan. Kata orang sekarang pintar aja nggak cukup. Pintar nggak cukup. Modal pintar nggak pintar. Jaringan yang harus kuat. Jaringannya harus kuat. Itu sementara penjelasan saya karena ini saya anak dari kampung, jadi apa yang saya mau banggakan? Saya ini memang anak dari kampung gitu maksudnya. Mau kembali membangun ke kampung. Come back to kampung. Ya sudah itu bahasa-bahasa orang-orang politik itu bilang kakak balik kampung lah, ini balik kampung. Tidak ada urusannya sama hal begitu. Sebenarnya niat kita aja gitu maksudnya. Perjalanannya kita sudah nggak boleh lagi pakai bahasa-bahasa politik kamuflase untuk meyakinkan rakyat bahwa kita itu begini-begini.
Tapi dengan keikhlasan dan ketulusan dari rakyat itu kita yakin bahwa Allah masih akan menggerakkan hati seseorang. Itu saya punya keyakinan cuma begitu. Oke, saya juga sebenarnya kemarin penasaran juga, orang sebut-sebut Pak Hasbi yang mana ya? Saya tanya Pak Hasbi yang mana? Pokoknya nanti Songkok Biru. Oh, Songkok bagus. Dalam arti saya harus hadirkan beliau di podcast. Saya berusaha mencari timnya yang mana. Oh, dapat lumayan. Oke, alhamdulillah bisa hadir sekarang. Ternyata beliau luar biasa ya. Nah, mengenai menyangkut ini Songkok Biru. Kenapa memilih Songkok Biru tidak yang lain? Songkok Biru ini kalau saya lihat filosofinya identik dengan integritas. Oh, integritas. Integritas, kejujuran, dan ilmu. Kecerdasan yang perlu kita tunjukkan. Jadi filosofi Songkok Biru ini sangat luas. Dia sangat luas, terbuka untuk semuanya. Filosofi Songkok Biru itu. Banyak semua warna itu punya arti tersendiri. Tapi Songkok Biru itu adalah pilihan saya karena mungkin sesuai dengan apa yang saya jalani dalam kehidupan saya. Integritas, keilmuan, dan kejujuran ini yang paling penting sebenarnya dalam perjalanan hidup saya. Kenapa sih calon anggota DPD semuanya pakai ciri khas, ada songkok hijau, ada selangkah, itu kenapa Pak Hasbi? Itu simbol politik bagi mereka. Simbol politik ketika kita itu berada pada tempat tertentu, itu adalah simbol untuk dikenal. Kita harus punya ciri khas dan simbol tersendiri. Apakah nama saja tidak cukup? Artinya atau wajah saja tidak cukup? Enggak juga, karena banyak sekarang yang namanya politik itu semua cara kan dilakukan untuk menjatuhkan seseorang itu gampang aja gitu kan. Kalau nama aja bisa namanya mungkin buram, ya kan? Kalau ditulis nama kan namanya kecil kalau kata suara itu. Namanya bisa buram atau gambarnya bisa buram atau gimana caranya juga bisa lah itu. Tapi kalau Songko dalam foto itu sudah identik, itulah orang lihat, apalagi orang-orang tua atau orang apa yang kita di kampung apa kan. Nggak tahu, apalagi tidak tahu baca. Iya betul. Ada simbol yang simbol yang perlu kita kasih tahu kepada mereka bahwa ini loh. Gitu. Saat ini kan sudah dekat ya 2024. Sudah sejauh mana Pak Hasbi melakukan pendekatan dengan masyarakat di Sorong? Apalagi Pak Hasbi kan lama di Jakarta, di Jayapura ya. Seperti apa Pak Hasbi? Ya ini saya lagi keliling-keliling. Jadi saya aktivitas kerja saya sambil saya hitung-hitung waktu, saya turun saya maksimalkan waktu saya. Saya duduk cerita, kumpul-kumpul dengan teman-teman alumni saya, kumpul-kumpul dengan masyarakat yang sudah dari tim saya yang sudah ada melakukan konsolidasi untuk saya kumpul-kumpul untuk melakukan sosialisasi. Jadi saya sosialisasi langsung aja lah dari RT RW apa semua saya sampaikan kepada mereka, sampaikan bahwa simbol Songkok Biru sekarang lagi muncul di sini. Ini anak daerah lah. Gitu. Anak daerah yang tinggal jauh di Jakarta. Artinya ada beberapa hal yang bisa membutuhkan kita untuk saling bersinergi. Jakarta sampai ke daerah. Apa nih yang akan ditawarkan Pak Hasbi maju di DPD ini? Yang kira-kira yang betul-betul akan Pak Hasbi, ini loh nanti saya akan perjuangkan benar untuk masyarakat Papua Barat Daya. Jadi ini kalau kita bicarakan menawarkan sesuatu itu kan sudah berbicara tentang janji politik. Bagi saya sebenarnya tidak ada janji politik. Dan DPD itu dia sendiri tidak punya punya kekuatan power yang sangat besar di internal politik DPD itu. Tapi kita coba dengan teman-teman bahwa yang namanya teman-teman seluruh Indonesia yang mencalonkan diri, kita diskusi-diskusi juga. Kita harus mengangkat harkat dan martabat DPD ini, marwahnya kita harus keluarkan karena dia senator, keterwakilan langsung daerah yang tidak terkontaminasi dengan persoalan-persoalan politik lain, murni turun dan mengambil aspirasi dari rakyat, kumpul KTP, setelah itu verifikasi KTP-nya betul-betul ada dukungan atau tidak, sehingga power DPD ini kita harus angkat kekuatannya. Jadi ada satu visi yang memang sangat besar yang di internal DPD harus memperjuangkan hak-hak daerahnya. Hak-hak daerahnya include dengan pimpinan daerah. Pimpinan daerah ini kan maju dia punya visi, visi misi. Nah visi misi mereka itu yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban seorang senator yang ada di daerah itu untuk memperjuangkan visi misi kepala daerah itu, memperjuangkan apa yang mau dilakukan oleh rakyat.
Karena visi misi kepala daerah itu pasti semuanya baik. Nah, itu disebut janji-janji politik. Tapi paling tidak kan Pak Hasbi sudah tahu gitu kondisi Sorong, wilayah-wilayah Papua Barat Daya. Banyak hal yang memang sebagai senator, kalau sebagai senator itu banyak hal yang harus dilakukan oleh sebagai senator untuk mewakili daerahnya. Kalau dari pimpinan-pimpinan daerah, bupati, wali kota, gubernur tidak menjalankan tugas dan kewajibannya secara baik, itu tugasnya senator untuk mengingatkan kepada mereka bahwa inilah kewajiban kalian untuk urus rakyat. Ada beberapa program-program dari pemerintah pusat yang memang harus dieksekusi langsung pemerintah daerah, itu tugas dan kewajibannya senator untuk mengawal, karena senator ini tidak pernah membahas menyangkut dengan sesuatu yang di Jakarta. Menyangkut regulasi, menyangkut semua DPR, partai politik. Tapi kan senator ya di DPD juga memiliki fungsi untuk mengajukan RUU ya, ada berapa hal misalnya otonomi daerah, tentang hubungan pusat dan daerah gitu ya. Cuma mengajukan, tapi yang membahasnya itu kan di DPR, partai politik, bukan senator dari DPD yang membahas. Artinya kekuatan dari senator juga kan. Itu yang tadi saya bilang, kepentingan daerah, menyangkut dengan aturan, regulasi daerah yang diusulkan ke Jakarta, ya sampai di senator mau meneruskan kepada partai-partai politik untuk dibahas menjadi satu regulasi undang-undang. Itu tugas dan tanggung jawab senator. Tapi dia tidak berada pada posisi pembahasan. Itu yang menjadi sebatas itu. Makanya kewenangannya terbatas begitu. Kewenangan terbatas. Makanya teman-teman di daerah, teman-teman aktivis yang mencalonkan diri lewat DPD punya kesepakatan. Marilah kita betul-betul melibatkan diri untuk mengangkat DPD ini dan senator ini untuk menjadi salah satu lembaga negara yang punya kekuatan yang sangat kuat juga bersama dengan partai politik untuk kepentingan rakyat yang ada di daerah. Iya, dengan kewenangan terbatas tuh, kenapa tidak memilih DPR RI saja Pak Hasbi? Artinya bisa. DPR RI ini agak rumit. Rumitnya di mana? Agak rumit karena kita harus partai politik. Ini banyak tekanan politiknya, kan? Harus jadi pengurus politik, pengurus partai. Dan kalau ada sesuatu yang menjadi kebijakan partai bertentangan dengan kepentingan kita atau kepentingan rakyat, kita melawan, maka kita di PAW. Karena itu ada struktur organisasi yang ada sih. Tapi kalau DPD ini kan organisasi independen. Independen dan murni, kita bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Tergantung kita sebenarnya calonnya. Jadi DPD ini sebenarnya tidak semudah yang kita bayangkan mau calon-calon diri jadi langsung untuk datang duduk dengar diam. Ya sekarang terjadi ini kan seperti itu. Anggota-anggota DPD yang ada sekarang itu yang dulu sampai sekarang itu begitu. Artinya Pak Hasbi menilai anggota DPD yang kemarin belum berbuat banyak untuk ya bukannya cuma kita habis reses kita turun bicara-bicara habis balik, bukan seperti itu. Artinya seperti apa Pak Hasbi? Seperti harus ada sesuatu yang kita lakukan, kekuatan daerah itu kita harus tunjukkan. Konkret, harus nyata eksekusi itu barang gitu supaya biasa jelas kepentingan daerah. Ada hasil output. Ada hasil, bukannya kita duduk diam di Jakarta ikut rapat setelah selesai dia pernah jadi staf ahli anggota DPD RI. Satu periode saya. Itu periode ya? Satu periode. Jadi banyak hal yang berhubungan dengan pembangunan di daerah di semua kementerian. Banyak hal juga yang berhubungan di daerah yang berhubungan di DPR. Koneksitasnya ada itu. Cuman kalau kita internal kita saja untuk kepentingan kita datang duduk dan membahas sesuatu sesuai dengan aktivitas, ya tidak ada bedanya kita di pegawai negeri, kantor kita jangan datang duduk kerja aktivitas biasa aja. Ada sesuatu datang duduk dan duduk di kantor mana surat-surat undangan di mana kita hadiri ya. Kalau kan semua bisa. Semua bisa. Tapi bagaimana mempunyai argumentasi dan visi itu. Argumentasi dan visi, diskusi dengan kepala daerah apa yang harus kita lakukan untuk daerah ini. Jadi itu membutuhkan yang jaringan yang tadi Adinda bilang tadi boros. Betul. Nah, kalau nggak punya jaringan, nggak mungkin akan bisa terjadi visi yang akan tadi kita pikirkan itu. Harus punya jaringan. Jadi janganlah saya mau calon anggota DPD, saya mau calon anggota tidak seperti yang Anda bayangkan. Itu. Anda akan diundang untuk duduk dengan para politik untuk berbicara tentang visi misi daerah dan berbicara tentang kepentingan daerah. Anda nggak punya konsep, kau tidak punya visi untuk membangun daerahnya, terus apa yang mau bicarakan dengan orang-orang partai politik atau bicara dengan eksekutif dan legislatif dan duduk sama-sama. Oke, Pak Hasbi menyinggung tentang visi. Nah, visinya Pak Hasbi sendiri apa? Nah, saya yang tadi saya bilang,
koneksitas daerah ini untuk membangun daerah ini membutuhkan gagasan yang besar untuk membangun menjadikan daerah ini daerah yang seperti daerah yang bersih, daerah yang perekonomiannya berputar secara baik sehingga rakyat itu hidup nyaman, tenang. Itu boleh kita bilang fiksi, tapi itu kan keinginan saya bukan, itu bisa pemerintah udah menyiapkan semuanya, tinggal kepala daerahnya melakukannya enggak. Artinya Pak Hasbi meletakkan sepenuhnya pada kepala daerah. Iya, kepala daerah. Makanya kalau saya sebagai anggota DPD, apa sebenarnya yang membuat kendala bagi kau? Dana udah disiapkan oleh pemerintah, semua udah disiapkan oleh pemerintah. Sekarang yang menjadi kendalanya apa? Gitu. Jadi mendorong kepala daerah untuk menurut pimpinan daerah itu, saya bilang jaringan tadi itu koneksitas nasional. Kalau memang pemerintah secara nasional nggak bisa, ada investor yang datang dan kita kasih untuk berjalan biar perekonomian, perputaran ekonomi dan ketertiban daerah itu bisa jalan lancar, nyaman aja daerah ini, orang udah senang. Nggak usah muluk-muluk. Nggak usah muluk-muluk yang besar-besar. Kita bicara ini yang pertama itu air bersih, terus kota bersih, terus tertib. Orangnya nyaman, listrik nggak mati-mati, udah. Nah, itu aja kebutuhan dasar masyarakat. Iya, kebutuhan pokok masyarakat itu. Terus yang kedua, itu bisa jalan bagus, orang bisa pendidikan yang bagus, kita bisa malam bisa baca buku, kalau lampunya nggak mati, kita bisa pergi mandi di belakang, kalau airnya lancar, kita keluar sampah sudah nggak ada, udah bersih, kita naik motor juga nyaman, tidak ada begal. Kan semuanya berada di posisi seputar ini aja aktivitas kehidupan sehari-hari, baru itu perekonomian bisa berputar secara baik. Tapi kan kata orang ngomong gampang, tapi prakteknya itu yang jadi pertanyaan. Makanya saya bilang tadi, integritas itu paling penting. Integritas, karena pemerintah itu udah menyiapkan semuanya. Apalagi kepemimpinan seperti Jokowi sekarang terbuka. Kau minta apa aja, yang penting kau membangun daerah. Sudah sangat luar biasa ini sekarang ini. Nah, biasa Pak Jokowi memberikan kesempatan kepada seluruh Indonesia ini, pemerintah, bupati, wali kota, gubernur untuk membangun dan disiapkan semuanya. Nah sekarang duit yang banyak disiapkan oleh pemerintah pusat, kita mau ngapain? Jangan sampai nanti misalkan terjadi silva atau terjadi apa, duit dikembalikan negara lagi. Iya. Gitu. Nggak dimanfaatkan ya. Padahal kondisi kita di Papua Barat Daya ini, khususnya di Kota Sorong masih sangat jauh. Sorong ini saya dulu sekolah SMA, SMP sampai SMA, sekarang saya pulangnya begini aja. Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Perubahannya dulu kita nggak ada begal. Iya. Sekarang ada begal. Wah, berarti negatif dong perubahannya. Iya, kata mereka itu kan kalau ada begal itu kotanya udah maju. Oh, indikatornya itu yang berarti semakin ramai. Padahal kan ya. Tapi dari sisi keamanan berarti tidak kondusif. Ya, bukan kondusif, itu namanya itu tidak nyaman. Tidak nyaman. Dulu ini saya kuliah sampai sekarang begini. Tapi dulu kita kuliah justru tambah tertib waktu kuliah sekolah. Tertib. Kita pergi jalan kaki ke sekolah itu aman, terkendali. Terus kampus, sekolah-sekolah kita tuh bersih. Sekarang kita masuk sekolah kok nggak ada yang kasih pendidikan bersihin sekolah, cat-catnya sekolah juga nggak pernah di ini. Loh. Kok pendidikan gak diperhatiin, kan? Jadi ada sesuatu yang menjadi kendala pemerintah daerah yang tidak bisa terpecahkan. Dan itu harus ada anggota DPR RI atau DPD yang mewakili daerah ini yang harus proaktif untuk menanyakan itu. Apa sebenarnya masalahnya? Duitnya gak turun, atau pemerintahnya gak turun, atau pegawai-pegawai kamu malas kerja. Kan seperti itu. Iya betul. Jadi yang pasti bahwa dengan provinsi baru ini, Papua ke-38 kan merupakan harapan baru untuk masyarakat kita ya. Menurut Pak Hasbi sendiri bagaimana dengan terbentuknya provinsi Papua Barat Daya ini, prosesnya kan Pak Hasbi juga mengamati gini, apakah memang melalui perjuangan yang cukup panjang, terus selama ini apa sampai baru bisa terwujud sekian tahun lebih gitu. Memang provinsi Papua Barat Daya ini perjuangannya sangat panjang ya. Udah lama, ada beberapa tim yang dibentuk untuk menjalankan aspirasi, menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat sampai terbentuknya pemerintah provinsi Papua Barat Daya ini. Ini kata orang itu sebenarnya suatu karunia yang sangat luar biasa buat kita. Dan dari karunia provinsi Papua Barat Daya ini,
kita harus betul-betul menata provinsi baru ini menjadi provinsi percontohan bagi seluruh Indonesia. Karena ini potensi kepala burung kita ini provinsi yang sangat luar biasa. Dan semua ada, sumber daya alamnya semua lengkap. Makanya untuk jadi percontohan kira-kira apa Pak Hasbi yang bisa ditonjolkan? Ya, penetaannya harus baik, perekonomiannya harus berputar secara baik, terus ketertibannya, kenyamanannya. Jadi jangan sampai provinsi ini tidak bisa ditata baik. Dari pemerintahannya, anggota DPR-nya, legislatifnya, semua nyaman, kota yang betul-betul tertib, beriman lah. Provinsi ini, provinsi betul-betul provinsi yang kuat. Tapi yang utama adalah tentunya ada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Oh iya, itu utama, ya. itu ukuran. Suatu keberhasilan pemerintah daerah itu kalau masyarakat sejahtera, dimanapun. Kalau masyarakatnya sejahtera, aman, damai, udah nggak ada yang mau diurus lagi. Rakyat udah mau korupsi, mau ambil uang negara, terserah kau, orang nggak pusing duit lagi. Dia udah sejahtera, hidupnya aman kok. Apa kita bisa wujudkan itu ya Pak Hasbi? Ya bisa lah. Yang penting orang yang memimpin itu jujur. Orang yang jadi gubernur besok, orang yang jadi anggota DPR, orang-orang yang ada di pemerintahan, kerja lurus aja deh. Kalau kau kerja lurus dalam pemerintahan ini, insya Allah pasti akan bantu kau. Tapi kan kenyataannya pada sebelum naik itu kan memang kayaknya bagus sekali. Tapi setelah menduduki jabatan, godaan begitu besar gitu. Berarti itu integritasnya yang integritas teruji. Saya maupun gubernurnya akan besok. Ini kan cuma ada dua aja. Saya yang tergoda atau gubernurnya yang tergoda. Ini saya kasih contoh aja. Kalau saya tidak tergoda, gubernurnya tergoda, saya bisa ingatkan gitu maksudnya. Tapi jangan lupa Gubernur. Ini daerah. Perlu Pak Gubernur perhatikan. Ini provinsi baru loh. Harus penetaannya jelas. Apalagi kalau misalnya 2 periode menjabat nggak kelihatan apa-apa gitu ya. Itu lebih parah lagi tuh. Itu sangat parah kalau 2 periode menjawab tidak ada masalah. Dan itu pasti akan. Oh iya pasti. Dobrak seperti itu ya. Saya sebagai orang organisasi, saya pernah kuliah dan saya pernah beraktivitas di dunia LSM. Iya. Udah pasti dan otomatis saya pasti akan mengkritisi pemerintah daerah. Bukan mengkritisi saya sambil tindakan juga. Iya. Supaya pemerintah itu harus mengingatkan secara keras bawahannya. Karena saya pejabat negara. Gitu. Pandangan Pak Hasbi bahwa sebagai mitra itu seringkali dikamuflasikan. Kan kita mitra. Nah akhirnya nggak bisa berjalan mitra itu. Mitra bukan berarti kita harus mitra langsung kalian mau atur-atur kita. Nggak seperti itu. Mitra itu berarti semua hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan daerah, kita bicarakan secara baik. Kalau kau udah bicara tentang kepentingan daerah, kepentingan masyarakat, kau jalankan secara baik, kita mitra. Ya. Tapi kalau kau tidak menjalankan secara baik, kita bukan mitra lagi. Itu. Ya, berarti harus tegas. Ya, harus tegas demi eksekusi semua hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat demi kesejahteraan rakyat. Itu sesuatu yang sangat luar biasa yang harus kita jalankan. Itu adalah tanggung jawab moral kita untuk menjalankan amanah itu. Ya, apa yang kita mau cari di segi itu? Betul ya. Yang kita jalankan ini kepentingan rakyat. Mantap gitu sekali. Ya. Pak Hasbi maju di 2024 ini kira-kira sudah punya pemetaan ya, mana dia punya basis. Insya Allah basis-basis wilayah-wilayah. Apakah sudah ini kantong-kantongnya? Kantong saya kan itu kan strategi saya. Strategi saya. Jadi ya banyak orang yang kasih isu bahwa ya biar sudah mereka nanti cari yang 3 kursi, kan DPD itu 4 kursi. 4, iya. 3 kursi ini kita udah punya. Terserah aja lah kalian bicara optimis tapi ingat bahwa Allah tuh masih ada. Dan kita punya strategi dan pemetaan di semua kabupaten kota. Orang semuanya pada tidak bodoh. Tapi kalau ya ini tergantung juga nasib kita sebenarnya. Iya. Garis tangan juga. Garis tangannya menentukan. Kita udah menjalankan semuanya, tapi kalau belum ada garis tangan ya susah juga. Iya. Tim-timnya sudah. Tim sudah jalan dari Tamro, Maibrat, Sorsel, itu udah bentuk tim masing-masing. Sorsel, Tamro, Maibrat. Kalau Kota Sorong saya langsung tangani langsung tim saya di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, sama Raja Ampat. Jadi ya udah pasti lah. Udah pasti keyakinannya. Ya udah pasti. Berapa persen Pak Hasbi? Berapa persen ya saya kalau sekitar itu
Kita targetnya 70-60 ribu suara lah ya, 60 ribuan. 60 ribuan suara ya. Oh, luar biasa sekali. Dari DPT-nya 400 ribu lebih itu, kita target 60-an. 60-an ribu. Nggak muluk-muluk. Optimis ya Pak Hasbi? Optimis, insya Allah. Kita orang Sorong kok, kecuali kita dari Tapi luar. ada incumbent yang maju loh Pak Hasbi. Ya, nggak apa-apa. Ini kan sama-sama tidak ada incumbent itu Papua Barat. Oh, ini semua dari nol berarti. Semua dari nol. Berarti sudah 2 kandidat yang ya, kalau mengatakan incumbent kita semua incumbent. Saya juga dari Sorong, jadi saya juga incumbent. Incumbent Sorong. Iya, incumbent dari Sorong. Jadi nggak ada incumbent. Yang penting ini pada satu hal yang paling terpenting itu adalah kita melihat betul-betul secara ikhlas kepentingan kita di masyarakat. Itu intinya itu. Saya selalu mengedepankan itu. Bahwa kalau memang kita tidak ikhlas untuk betul-betul melayani rakyat, insya Allah pasti Allah akan bantu kita. Pak Hasbi siap berapa banyak sih, berapa besar nih untuk maju DPD nih kosnya? Sampai wajar aja sih sebenarnya, sedikit-sedikit aja. MM biar pasti ya Pak Hasbi. Enggak juga, biasa-biasa aja. Jadi kos biasa aja. Jadi kecuali kita partai politik ini kan dananya besar. Tapi kan ngumpulin masyarakat itu luar biasa. Enggak juga. Kita tidak tahu rezeki itu datang dari mana-mana aja. Ya selain diri kita sendiri, teman-teman, keluarga, ya kumpul-kumpul kasih kita lah. Biar ada tanggung jawabnya. Berarti Pak Hasbi betul-betul udah siap maju dengan kesempatannya sendiri. Bahwa isu di luar itu yang di backup itu nggak benar ya Pak? Nggak ada yang backup. Kalau backup ini saya mungkin backupnya bisa duduk manis saja dah. Karena saya punya jaringannya kuat. Kalau bicara backup ngapain sama turun-turun lapangan untuk ini backup aja, kita tinggal eksekusi aja. Ngapain bicara backup? Nggak ada backup. Itu isu-isu omong kosong aja itu. Isu politik murahan aja itu yang bicara backup sini terus kita nggak kerja. Backup terus saya jadi langsung besok mereka setel saya lagi untuk backup ini lagi. Nah itu yang sangat ada cerita itu. Saya dari dulu ini pimpin organisasi detik ini nggak ada backup. Iya. Nggak ada backup. Ketua cabang, surat mahasiswa, ketua backup premi 2 periode. Iya. Pokoknya mulai dari nol ya. Saya ini punya pengalaman calon anggota DPD 2 kali di Provinsi Papua. Oh, pernah nyalon juga? Saya calon di 22 Provinsi Papua, 29 kabupaten. Masih Provinsi Papua belum pecah-pecah. Itu tahun berapa itu Pak Hasbi? Tahun 2009. 2009 ya, 2 kali maju. 2 kali. Nggak tembus ya? Ya nggak tembus. Suara saya lebih baik dari mereka. Iya. Tapi itu, banyak itu cabul-cabul pencuri-pencuri itu. Nah kalau itu terjadi Pak Hasbi. Dia dulu yang pas saksi-saksi di DPR RI itu yang di KPU pusat yang ribut-ribut. Itu saksi saya. Oh iya. Jadi yang namanya politik ini tidak bisa diprediksi. Luar biasa ya. 29 kabupaten saya keliling. Iya. Nah, bagaimana mengantisipasi supaya itu terjadi? Pas kan sudah itu kan kita sekarang butuh itu. Bahwa suaranya luar biasa. Hasilnya habis dijual belikan di transaksi. Makanya saya bilang integritas tadi itu. Tapi kan gitu. Kalau kita berbuat jahat, saya bilang tadi, barang siapa yang menanam kebaikan, maka dia akan memetik kebaikan. Tapi barang siapa menanamkan keburukan, pasti dia akan mendapatkan keburukan. Ya, anggota-anggota KPU-nya pasti dapat keburukan. Dan itu terjadi, real itu terjadi nyata di depan mereka. Baru kadir Pak Hasbi dulu kabinetnya. Ya terserah kalian lah, kalian menanamkan keburukan, kalian memetik sekarang kan? Kan ada masuk penjara. Ada di KPP kan? Iya, udah KPP. Kalau di KPP aja nggak apa-apa. Masuk dipecat. Kalau masuk penjara lagi mana ceritanya? Udah dipecat masuk penjara pula. Aduh ngeri juga penyelenggara KPP. Jadi saya udah sering ingatkan, saya warning, hati-hati. Kalau kalian bermainnya sesama kalian tidak jujur, punya integritas yang baik dalam menjalankan amanah rakyat itu, kalian pasti akan dapat tempatnya. Saya ini mencalonkan diri di sini. Kau menzalimi saya suatu ketika pasti ada yang menzalimi kau. Dan itu sudah terjadi di saya beberapa kali, 2 kali periode di sana, 3 orang anggota KPU setiap periode masuk penjara. Iya ya? Oh iya. Saya ini kerja di Tipikor saya. Saya ngurus-ngurus korupsi keliling investigasi aja. Enggak, saya di LSM. LSM-nya. Papua Corruption Watch saya dulu. Berarti ini karena sudah ada pengalaman seperti itu, untuk mengantisipasi itu bagaimana Pak Hasbi? Artinya langkahnya Pak Hasbi sendiri. Timnya harus betul-betul. Ya. Ini artinya kalau yang provinsinya kabupatennya semakin sedikit, saya harus siapkan saksi. Iya, saksi. Bukan provinsi begitu banyak.
29 kabupaten, pusing kita juga itu banyak berapa dana yang kita kasih keluar. Bukan Mas. Tapi kalau sekarang kan cuma 5, Iya. tambah kota 6. Iya. Jadi ada beberapa titik-titik yang nggak perlu. Oke. Nggak perlu karena orang kita juga, jadi nggak perlu pakai saksi. Pernah gagal bangkit lagi. Nah, Coba itu lagi di DPD. kata Pak Prabowo itu jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Betul. Ya, Pantang menyerah. Pantang menyerah. Harus maju terus, jatuh, bangkit lagi. Luar biasa. Harus semangat kita. Oke, Pak Hasbi. Closing statement Siap. Pak Hasbi untuk masyarakat kita di Papua Barat Daya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ini. Dalam closing statement saya mengharapkan kepada masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya ini bahwa sebagai calon anggota DPD RI mewakili Provinsi Papua Barat Daya dengan simbol songko biru, tolong diperhatikan secara baik karena makna dan histori yang ada di dalam songko biru itu sendiri adalah sesuatu yang betul-betul menjiwai apa yang keluar dari rakyat. Integritas, kejujuran, hati yang bersih dan luas yang akan muncul di songko biru. Oleh sebab itu saya berharap kepada masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya jangan sampai tidak mengikuti pemilu 2014 ini dan harus memilih yang terbaik. Simbol saya adalah songko biru. Songko biru akan menjadi aura tersendiri di dalam bilik suara untuk Anda. Anda tidak akan rugi memilih songko biru. Ya, terima kasih apa yang telah diberikan pada siang hari ini, semoga bermanfaat juga buat kita semua ya. Baik ya. Amin. Ya, terima kasih. Allah akan meridhoi kita dalam setiap perjalanan aktivitas kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Pak Hasbi, luar biasa. Saya baru mengenal tapi saya langsung kagum. Terima kasih Bu. Semoga apa yang disampaikan betul-betul bisa terwujud dan cita-cita beliau untuk melenggang ke Senayanya bisa terwujud. Kita doakan semua ya sahabat podcast. Oke. Nah, baik sahabat podcast, demikian perbincangan kami dengan Pak Hasbi Swaib, calon anggota DPD RI. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.